Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Hujana dengan NIM D90125300024. Nah, kali ini saya akan membuat tugas pengganti UAS dengan dosen pengampu Bapak Mahathir. Di sini ada pun soalnya yaitu penentuan kelayakan kredit bank atau credit scoring. Yang pertama, kita akan membuat fungsi menghitung DTI atau yang bisa disebut debt to income. Parameternya di sini adalah hutang dan pendapatan. Return nilai yang dikembalikan ke atas itu 100 jika variabel pendapatan itu sama dengan 0. Jika pendapatan tidak 0, maka total utang dibagi pendapatan kali 100. Di sini kemudian kita akan membuat fungsi untuk mengecek kelayakan dengan parameter nama, usia, pendapat, utang, dan macet. Di sini kita akan membuat variabel UMR dan DTI max-nya yaitu 3 juta untuk UMR dan 40 untuk DTI max-nya. Kita akan membuat variabel alasan dengan list untuk menyimpan alasan ke depannya, teman-teman. Selanjutnya, buat kode alasannya, yaitu yang pertama, jika tidak usia kurang dari sama dengan 21 atau kurang dari sama dengan 60, maka teks usia di luar 21 sampai 60 tahun akan ditambahkan ke variabel alasan yang kita buat sebelumnya. Yang kedua, jika pendapat kurang dari sama dengan UMR, maka teks pendapatan kurang dari sama dengan UMR akan ditambahkan ke variabel alasan. Yang ketiga, jika macet, maka teks ada riwayat kredit macet akan ditambahkan ke variabel alasan juga. Tetap teman-teman, ia akan ditambah ke variabel alasan yang di atas tadi. Kemudian kita buat variabel DTI dan memanggil fungsi hitung DTI yang kita buat di awal tadi juga. Next, lalu buat jika DTI lebih dari DTI max, maka teks DTI persen lebih dari DTI max akan ditambahkan ke variabel alasan tadi. Selanjutnya, untuk semua sintaks spread di sini, hanya untuk tampilan dan informasi saja, teman-teman. Dan untuk menampilkan alasan, kita buat jika alasan tadi ada atau variabel alasan tadi terisi, maka akan muncul status ditolak dan ditambahkan semua list yang ada di variabel alasan di atas. Else atau jika tidak, maka status disetujui atau memenuhi syarat. Next, di sini kemudian dev ini untuk menginput data nasabah yang berisi nama, usia, pendapatan, utang, dan macet atau tidak. Dan return nilai dari semua fungsi tadi. Nah, untuk menjalankannya, kita buat dev lagi, teman-teman. Isi dari dev-nya yaitu print, ini hanya untuk ketampilannya saja. Terus ini variabel n sama dengan 1 berfungsi sebagai penanda nomor urut nasabah. Fungsi, jika benar, print nasabah ke n, dan buat variabel pilihan yang berisi inputan user. 1 untuk proses nasabah baru dan 2 untuk keluar. Jika pilihan user sama dengan 1, maka akan dapat dijalankan dev cek kelayakan dan input data nasabah tadi. Dan variabel n ini ditambahkan dengan 1. Namun, jika pilihan user sama dengan 2, maka sistem akan break atau berhenti. Dan jika di luar dari itu, maka pilihan tidak valid. Seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan berikan contohnya, teman-teman. Di sini saya akan run dan pilih 1. Enter. Dan nama nasabah, kita akan masukkan nama. Oke. Enter lagi dan utang per bulan yang akan kita masukkan. Di sini saya taruh 2 juta. Oke, enter lagi. Riwayat macet. Kita pilih saja tidak ya, teman-teman. Oke, nah ini adalah hasil analisis kredit Miftah Hujana. Di sini usianya 21 tahun, pendapatan per bulan 15 juta, utang sebesar 2 juta per bulan, DTI-nya 13,3%, riwayatnya bersih. Di sini tentunya statusnya disetujui karena riwayatnya bersih, teman-teman. Dan di sini kalau kita pilih 2, dia tentunya akan langsung keluar. Oke, inilah hasil program ini. Sekian dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.